Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tidak main-main memberantas mafia tanah. Satgas Anti Mafia Tanah menggandeng polisi dan Kejaksaan Agung membidik sejumlah penyelewengan sertifikat dan proses pengurusan tanah milik warga. Tercatat 27 orang di Jakarta dan Bekasi telah ditangkap dan berpotensi bertambah. Mereka diantaranya 6 pejabat BPN di Kanwil DKI Jakarta, pegawai tidak tetap BPN, kepala desa, pegawai negeri sipil hingga pegawai lembaga keuangan. Kasus ini terbongkar berawal dari penangkapan seorang pejabat BPN berinisial PS di Depok, Jawa Barat pada 12 Juli lalu. Dari pengembangan kasus PS inilah, polisi mencokok puluhan orang lainnya. Bahkan saat melakukan penggeledahan, polisi mendapati belasan sertifikat yang sengaja ditahan selama 3 tahun. Aksi para mafia tanah ini pun terbilang rapi. Mereka memanfaatkan program pemerintah bagi warga yang mendaftarkan kelengkapan sertifikat. Lalu mampukah gebrakan ini menjadi syok terapi bagi para mafia tanah? Apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN dapat memastikan para mafia ini menghilang atau hanya sejenak tiarap? Tim TV One mengabarkan. Satu faktor yang menyebabkan maraknya mafia tanah di lingkungan Kementerian ATR BPN adalah adanya rasa aman ketika melakukan kecurangan karena tengah menduduki suatu jabatan tertentu. Kecurangan dilakukan secara terorganisir dan terstruktur, sehingga kecil kemungkinan untuk terbongkar, serta adanya suatu wadah berupa program kerja yang menutupi kecurangan yang telah dilakukan. Perasaan aman yang timbul meskipun telah melakukan kecurangan merupakan bad practice dalam manajemen ASN dan smart ASN. Karena di sini ASN telah melanggar core value ASN berakhlak. Dari segi skills itu sendiri pasti terhubung dengan ide, pikiran, kreativitas, gagasan, dan akal seseorang ketika melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Namun, dengan ditangkapnya 27 orang pelaku praktik mafia tanah dan masih berpotensi bertambah di Jakarta dan Bekasi, menunjukkan bahwa para pelaku mafia tanah ini justru menggunakan skills yang dipunya untuk disalahgunakan, serta melakukan hal-hal yang tidak semestinya, yakni menyalahgunakan wewenang demi kepuasan diri sendiri. Sebagaimana disebutkan, salah satu modus yang digunakan adalah melalui kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas. Selain itu, mafia tanah juga dapat terjadi dengan kurangnya kesadaran para pegawai dalam menerapkan dan menanamkan core value ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Analisis dari segi sistem bahwa praktik mafia tanah yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir oleh oknum BPN, oknum BPAT, serta oknum pemerintah kelurahan dengan memanfaatkan program PTSA salah satunya mencederai nama peserta BPN yang saat ini menuju lebih baik. Lemahnya pengawasan secara bertingkat menjadi celah para oknum masuk untuk melakukan kejahatan pertanahan. Selain itu, pengendalian terhadap tindak mafia tanah yang cukup sulit dilakukan karena modus yang ditata sangat rapi dan terselubung, bahkan melibatkan pejabat ATR BPN secara langsung. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan fungsi, peran kedudukan serta kode etik ASN, serta justru memperburuk citra BPN di mata masyarakat. Berdasarkan berita tersebut, dapat diketahui bahwa 30 tersangka yang terlibat memiliki pekerjaan yang bervariasi namun saling berkaitan. Dalam melakukan kejahatannya, sindikat mafia ini bekerja secara terorganisir seperti adanya keterlibatan dari oknum ASN pihak kelurahan atau kecamatan, kemudian ada juga dari pegawai BPN sendiri dan notaris atau PPAT. Hal ini tidak sesuai dengan core value ASN yaitu berakhlak, terutama pada poin integritas, serta tidak sesuai dengan peran ASN untuk memberikan pelayanan publik secara profesional. Hal ini juga melanggar kode etik ASN, di mana dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang dilakukan para oknum pegawai BPN yang menjadi tersangka di kasus mafia tanah wilayah DKI Jakarta dan Bekasi ini tentu tidak menerapkan manajemen ASN, yaitu yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, sumpah jabatan, fungsi ASN, dan nilai-nilai dasar ASN. Lihat dari indikator supplier, yaitu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kasus mafia tanah, salah satu penyebabnya adalah desakan ekonomi. Tujuan dari para oknum mafia tanah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraup keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Desakan ekonomi bisa terjadi karena gaya hidup yang tinggi dan besarnya kebutuhan.
Faktor penyebab lainnya yaitu gaji dan tunjangan yang nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan kasus mafia tanah. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol Ajukan Informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol Submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10+7 hari kerja. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Dari segi dengan diterapkannya core value ASN kompeten, berorientasi pelayanan, dan adaptif, serta cakap bermedia digital, maka para pegawai akan terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Misalnya, dengan upaya digitalisasi birokrasi pelayanan terus dilakukan, sebagaimana dari video di atas, dengan adanya fitur Loketku yang terintegrasi langsung dengan fitur Sentuh Tanahku sehingga dapat mengakses fitur pelayanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Dalam video tersebut juga terdapat website PPID yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, cepat, dan efisien. ATR BPN telah menerapkan Smart ASN dengan menerapkan ekosistem digital dalam pelayanannya. Segi mesin atau peralatan, Kementerian ATR BPN telah mengembangkan berbagai aplikasi maupun website sebagai upaya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Loketku sebagai alat pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Sentuh Tanahku memungkinkan masyarakat mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Sistem permohonan informasi online melalui website ppid.atrbpn.go.id memiliki tampilan yang selalu dimutakhirkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi pertanahan tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Analisis dari segi material, produk digital dari pelayan mandiri pertama masa kini yaitu Loketku, di mana ATR BPN menjadi pelaku sekaligus produsen digital dalam mengembangkan berbagai produk pelayanan pertanahan digital. Hal tersebut didasarkan dari kebutuhan pelayanan oleh masyarakat yang menuntut mudah, cepat, dan efisien sehingga meningkatnya aktivitas masyarakat. Aplikasi Loketku terintegrasi langsung pada petugas informasi yang dapat menjawab segala pertanyaan terkait pertanahan. Loketku merupakan satu dari banyak inovasi BPN dalam mengembangkan produk digital yang mempermudah birokrasi pelayanan kepada publik. Aplikasi Loketku adalah wujud implementasi Smart AS yang mana sebagai ASN sudah sewajarnya kita mampu memberikan literasi digital kepada masyarakat akan informasi pertanahan. Manfaatan Loketku yang telah terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku berhasil menerapkan Smart ASN. Layanan ini memanfaatkan digital teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah dan meningkatkan jumlah permohonan layanan pertanahan. Adapun kaitannya dengan manajemen ASN, sebagaimana fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik, Loketku hadir untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat. Lihat dari segi money, adanya percepatan, pengoptimalan, dan pengefisienan layanan mandiri online dalam Loketku ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan layanan pertanahan. Dengan meningkatnya jumlah permohonan layanan pertanahan ini akan sebanding dengan meningkatnya pendapatan, baik itu dari PNBP maupun BPHTB. Informasi dan teknologi membuat masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan kebiasaan yang menjadi serba digital. Dalam mengakomodir perubahan ini, Kementerian ATR BPN meluncurkan fitur Loketku dan aplikasi layanan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses fitur pertanahan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan penerapan nilai Smart ASN, yaitu literasi digital, di mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari Kementerian ATR BPN agar lebih efektif dan cepat, serta sesuai dengan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana pelayanan